warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di program Berisik, bicara asyik tentang politik, tentunya bersama dengan politikus yang berkiprah di dunia politik. Oke Sobat Berisik, kali ini aku mau ngomongin tentang pemuda itu berperan atau berperan sih. Dan sekarang aku bersama dengan narasumber yang juga hebat pastinya ya. Ada Mas Kamiluddin sebagai Ketua Abdesi Jember. Halo Mas, siapa nih aku panggilnya? Bisa Mas Kamil, bisa Mas Kades, bisa Mas Gemoy. Oke, kayaknya Mas Kamil aja ya. Oke, nah gimana nih kabarnya Mas Kamil nih? Alhamdulillah baik. Oke, siap. Sebelumnya aku berterima kasih banyak ya kepada Mas Kamil sudah menyempatkan diri untuk hadir di podcast Berisik, bicara asyik tentang politik. Oke, Sobat Berisik semuanya, informasi berikutnya seputar berperan aktif sebagai aktivis sosial. Nah, Mas Kamil sendiri ini sebagai penggerak komunitas dan juga pemimpin di berbagai bidang. Nah, banyak juga pemuda yang terjebak di dalam sikap baperan dalam beberapa situasi dan juga beropini. Nah, Sobat Berisik, bagaimana cara menyikapi sikap baperan dalam sebuah politik itu? Mari kita ulik bersama. Oke, sebelum ke sana aku penasaran nih sama Mas Kamil. Boleh ya kita kenalan dulu ya Mas Kamil ya. Nah, Mas Kamil sendiri ini sebagai apa nih di dunia politik? Saya kebetulan berkiprah dalam dunia politik, tapi bukan politik praktis ya, sehingga saya sebagai pejabat politik, pejabat publik, menjabat sebagai Kepala Desa Sidomulyo. Oh, daerah ya, Sidomulyo Kecamatan yang Silo, Kabupaten Jember. Oke, yang dekat itu ya. Ada satu desa ujung timur Kabupaten Ujung Jember, benar-benar berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuwangi. Oke, jadi dekat perbatasan ya, itu ya? Tepatnya di bawah kaki Gunung Gumitir ya. Oke. Jadi sejak 2021 hingga 2027 sebetulnya ya. Karena kemarin kami di Abdesi Kabupaten Jember menyampaikan aspirasi kepada Presiden dan juga DPR RI. Alhamdulillah aspirasi kami didengar dengan baik dan lahirlah undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Desa, yaitu mengamanahkan kaitan dengan jabatan Kepala Desa dan juga jabatan BPD itu otomatis ditambah menjadi 2 tahun. Sehingga jabatan saya yang semula berakhir harusnya berakhir 2027 itu diperpanjang menjadi 2029. Total jabatan adalah 8 tahun. 8 tahun. Itu seputar pejabat publik atau pejabat politik yang saat ini sedang saya kerjakan begitu. Cuman bukan politik praktis dalam arti bahwa Kades itu ikut partai politik, tidak. Tapi lebih kepada pejabat publik. Yaitu pejabat di struktur negara paling kecil itu adalah kepala desa. Siap. Nah, Mas Kamil ini tadi bilang abdesi ya. Nah, kalau di abdesi sendiri itu Mas Kamil sebagai apa? Kebetulan saya dipercaya sebagai ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Cabang Jember yang membawahi 226 desa di Jember. Untuk yang di abdesi ya, benar. Nah, kalau dari tim kami itu berdasarkan riset dari tim kami ya, Mas Kamil ya. Mas Kamil ini juga ternyata pernah bergabung dengan PKH yang biasa disebut dengan Program Keluarga Harapan. Itu benar? Iya, itu saya tergabung di pekerjaan Kementerian Sosial. Jadi saya itu adalah orang yang suka kegiatan sosial, sehingga saya suka dengan kerja-kerja sosial. Dan kebetulan pada tahun 2016 saya diterima sebagai pegawai Kementerian Sosial di bidang program Keluarga Harapan atau yang kita sebut dengan PKH itu tadi ya. Jadi menyalurkan program pemerintah berupa bantuan pangan, terus kemudian bantuan pendidikan, supaya bantuan ini betul-betul menjadi produktif ya, menjadi sampai sasaran gitu ya Mas Kamil ya. Kalau untuk yang berarti mencalonkan sebagai kepala desa itu di 2021 ya? 2021 ya. Oke. Nah, itu yang melatar belakangi apa gitu yang akhirnya memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa gitu? Ya. Jadi bagi saya
Jabatan kepala desa itu adalah jabatan yang kemudian mengantarkan saya atas kepuasan batin saya. Jadi saya suka kegiatan sosial, suka membantu orang, ya, sehingga saya butuh jabatan yang sekiranya memudahkan keinginan saya. Nah, saya di 2016 juga aktif di berbagai macam organisasi kepemudaan, kemudian lembaga sosial, sehingga untuk mempermudah jangkauan pengabdian ini maka dibutuhkan kebijakan politik, ya. Nah, salah satu kebijakan politik yang bisa kita raih yang paling rasional yaitu adalah jabatan kepala desa. Nah, dengan jabatan kepala desa, dengan bolpen saktinya itu saktinya itu bisa mengeluarkan yang namanya keputusan. Nah, keputusan itulah yang kemudian yang kita buat keputusan populis atau keputusan yang betul-betul menyentuh atas kebutuhan dasar masyarakat. Bisa kebutuhan lansia duafa, bisa kebutuhan anak yatim piatu, dan bisa kebutuhan untuk masyarakat disabilitas dan yang lainnya. Sehingga latar belakang saya berkeinginan waktu itu untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa dalam rangka memudahkan ekspansi dakwah atau ekspansi memudahkan pekerjaan saya yang sebelumnya suka terhadap kegiatan sosial. Tadi kan Mas Kamil bilang ya, kegiatan ekspansi dakwah. Apa itu juga yang melatar belakangi Mas Kamil ini ikut di organisasi Laskar Sholawat Nusantara? Ya, betul. Ya? Jadi saya kebetulan dipercaya sebagai sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Laskar Sholawat Nusantara Kabupaten Jember. Itu kalau boleh tahu anggotanya berapa banyak itu? Itu kalau dihitung ada 300 ribuan itu. Masya Allah, 300 ribu ya? Itu untuk Jember saja. Untuk Jember saja? Ya, kalau dari tingkat pusat sampai kemudian tingkat paling bawah RT dan RW. Itu untuk yang Laskar Sholawat Nusantara ya, itu di bagian sekretaris. Nah untuk setelah Mas Kamil ini masuk ke organisasi Laskar Sholawat Nusantara ya, itu gimana nih caranya Mas Kamil konsisten memuliakan yang katanya tadi Mas Amil duafa, anak yatim dan lain sebagainya? Secara personal kita ini kalau membayar zakat memang kewajiban ya. Sesuai dengan pendapatan kita. Ada zakat mal, ada zakat fitrah, itu adalah kewajiban yang harus kita keluarkan. Kenaikan, benar. Kemudian ada juga istilahnya infak atau sodako. Kalau secara personal kita sodako terhadap anak yatim, kepada lansia, kepada duafa, mungkin ada keterbatasan. Keterbatasan, benar sekali. Misalkan saya sebagai personal seorang Kamil ingin bersedekah menyantuni anak yatim, mungkin per bulan mampu sekian. Menyantuni lansia mampunya sekian. Ada limitnya ya? Ada limitnya. Tapi dengan kebijakan politik, dengan kebijakan publik, yaitu jabatan kepala desa, menggunakan bolpen sakti jabatan kepala desa untuk membuat keputusan sehingga anggaran negara ini betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Yang lebih membutuhkan. Yang awalnya Kamil ini bisa mampu menyantuni hanya 10 yatim, dengan jabatan kepala desa itu mampu sampai kepada ratusan anak yatim. Anaknya. Jadi punya power lebih ya, Mas Kamil, punya power lebih. Sehingga eman kemudian ketika ada anggaran negara, ketika ada anggaran dana desa, anggaran alokasi dana desa yang kemudian tidak dipergunakan untuk semaksimal mungkin untuk kemanfaatan anak yatim piatu dan juga masyarakat lansia duafa. Begitu. Itu yang kemudian jabatan politik ini penting, ya, gitu. Untuk memudahkan. Jadi nambah power lah. Betul. Ya Mas Kamil ya. Jadi politik itu asiasa. Jadi bahasa Arabnya itu asiasa, siasat. Siasatnya gimana? Secara personal hanya mampu menyantuni 10 anak yatim. Kita siasati dengan cara apa? Dengan kebijakan politik, dengan kebijakan jabatan kepala desa. Muncullah ada penerimaan santunan atau kegiatan produktif yang awalnya 10 menjadi 100. Sekian penerima. Siap. Gitu tuh Sobat Berisik, itu profil sedikit ya dari Mas Kamiludin ya. Atau Mas Kamiludin ini juga mendapatkan gelar Kades Gemoy katanya ya.
Benar ya Mas Kamil ya? Ya. Itu gimana tuh awalnya bisa disebut sebagai Kades Gemoy gitu? Apakah mungkin dari ini ya, dari postur Oh, tubuh saya imut-imut begini. imut-imut, benar sekali. Oke Mas Kamil, kembali ke topik sebelumnya ya. Nah, gimana nih caranya Mas Kamil menyikapi soal baperan di dalam dunia politik? Mungkin lebih tepatnya ke sebagai Mas Kamil sebagai pejabat publik gitu. Nah, dari sudut pandang Mas Kamil sendiri juga yang menjadi kepala desa ya tadi ya di daerah Sidomulyo. Nah, apa tuh tantangan yang paling besar yang pernah Mas Kamil hadapi dan juga cara menanggapinya seperti itu? Ya, dalam politik memang tidak boleh sakit hati. Gak boleh sakit hati. Tidak boleh baper. Namanya kritik itu ya bagus, asalkan kritiknya kritik yang membangun, konstruktif atau yang membangun. Sehingga dalam dunia politik, dunia jabatan kepala desa, kritikan itu biasa. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian kritik itu kemudian endingnya bermuara terhadap perbaikan. Ya, jadi dalam dunia demokrasi kritikan itu ya sah-sah saja. Yang penting membangun. Yang penting membangun. Misalkan ada ada kemudian kebijakan kepala desa yang kemudian merugikan masyarakat, ya silakan dikritik. Yang dikritik adalah kebijakannya. Kebijakannya. Ya, bukan personalnya. Bukan personalnya. Oh, misalkan ini kebijakannya begini itu bagus. Dan itu memang perlu. Kenapa? Supaya ada check and balance. Kita sebagai eksekutif harus kemudian diawasi. Siapa yang mengawasi? Kalau dalam dunia pemerintahan desa itu ada BPD, ada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Ada juga masyarakat langsung yang mengawasi kinerja pemerintahan desa. Silakan dikritik sebanyak mungkin. Nggak boleh baper. Nggak boleh baper. Justru kita sebagai pejabat publik harus menerima semua kritikan itu sebagai obat. Evaluasi juga Evaluasi. Ibarat dengan jamu, rasanya pahit tapi efeknya luar biasa untuk kesehatan. Jadi kritik yang membangun itu adalah kritik yang menimbulkan perbaikan terhadap kebijakan seorang pemimpin. Yang dikritik adalah kebijakannya, bukan orangnya. Nah, kadang masyarakat salah kaprah. Jadi contoh gini, wah Pak Kades itu gini. Ya apa sih? Ya apa sih? Itu dikritik soal personal. Contoh Pak Kadesnya gendut misalnya. Pak Kadesnya jelek, nah itu kan tidak boleh. Nggak boleh, benar. Yang benar adalah Pak Kades itu mestinya ini kebijakannya lebih banyak kepada fakir miskin dong, kan gitu. Jalannya dong di ini kan, nah itu yang nggak bagus. Jadi kritik yang membangun adalah vitamin bagi seorang pemimpin. Ya, terutama pemimpin yang paham terhadap alur pemerintahan, bahwa kritik ini merupakan satu vitamin bagi seorang pejabat publik supaya kebijakan yang mendatang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Iya, berarti memang mentalnya itu harus dilatih ya. Iya, jadi kalau tidak mau dikritik, jangan jadi pemimpin. Nah, benar. Jadilah penjual es krim. Tidak mungkin dikritik. Tidak mungkin dikritik. Jadi ini adalah sebuah keniscayaan, di mana seorang pemimpin pasti beriringan dengan sebuah kritikan. Maka seorang pemimpin, seorang politisi tidak boleh baperan. Iya. Harus berperan. Ya, nggak boleh baperan tapi harus berperan. Nah, Mas Kamil ini apa? Lahir di Jember asli, Jembernyel? Ya, saya Jembernyel. Jembernyel ya. Jembernyel suku Madura. Jadi kecilnya di Jember, besarnya di Madura. Di Pamekasan, Madura. Oh, cuma aslinya memang di Jember asli gitu. Nah, karena Mas Kamil ini lahir di Jember ya, mulai dari kecil sampai besar, mungkin sempat besar di Madura juga. Nah, gimana nih tanggapan Mas Kamil terhadap para pemuda Jember? Yang kemudian bisa menjadi sosok pemimpin yang baik dan juga bertanggung jawab dengan peran yang diambil gitu. Jadi pemuda itu bagi saya hari ini harus tampil. Jadi dalam segala lini, di kepesantrenan, di keagamaan, pemuda harus tampil. Maka sekarang sudah mulai bermunculan ulama-ulama muda. Ada Gus Kausar yang terkenal ya kan, ada Gus Igdam dan Gus-Gus yang lain. Sehingga kemudian dalam segala lini harus diisi oleh
anak muda. Pemerintahan juga begitu. Sekarang sudah mulai banyak calon-calon bupati yang usianya masih muda, kades-kades yang usianya masih muda, termasuk saya. Benar. Saya jadi kepala desa itu di usia 31. Masya Allah. Sudah menjadi kepala desa. Sehingga energi anak muda ini dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Ingat, Presiden Jokowi dan bangsa ini punya mimpi bahwa pada tahun 2045 Indonesia ini akan dicanangkan sebagai Indonesia emas. Indonesia maju, yang setara dengan Cina, yang setara dengan Amerika. Maka untuk menggapai masa depan Indonesia emas, maka disiapkan hari ini adalah masa depan pemuda-pemuda kita. Benar, karena pemuda yang saat ini itu adalah generasi masa depan. Benar sekali. Sehingga pada kondisi hari ini pemuda kita harus diisi dengan kegiatan-kegiatan produktif. Oke, mungkin itu tadi yang bisa membentuk pemudanya itu nggak baperan gitu ya, Mas Kamil ya. Jadi harus diisi dengan yang positif. Pemuda hari ini itu adalah masa depan Indonesia yang akan datang. Sehingga 2045 hari ini yang kita harus bangun. Bagi saya seorang aktivis desa, seperti yang disampaikan oleh Bung Hatta, bahwa Indonesia itu tidak besar karena Monas yang ada di Jakarta, tapi bercahaya karena lilin-lilin yang ada di desa. Benar. Nah, siapa lilin yang ada di desa? Salah satunya adalah pemuda. Dan banyak sekali pemuda desa yang potensial. Sehingga saya sampaikan kepada pemuda, hari ini kita belajar untuk memimpin masa depan, gitu. Oke, makanya kenapa penting banget ya pemuda itu harus bisa fokus kepada peran dan juga tindakan daripada emosi gitu. Ya, harus bisa kontrol emosi. Jadi seperti kedepankanlah peran. Apa peran saya sebagai pemuda untuk bangsa dan negara. Gitu. Oke. Nah, mungkin ada contoh situasi di mana Mas Kamil ini melihat pemuda itu berhasil tanpa baperan gitu. Saya di desa Sidomulyo, saya 2017 itu membentuk yang namanya GPS, Gerakan Pemuda Sidomulyo. Saya kumpulkan anak-anak muda, kita gambarkan visi dan misi kita ke depan seperti apa, masa depan desa seperti apa, dan kita ambil ide-idenya, lalu kita lakukan hal yang paling terkecil. Apa peran kita untuk desa ini? Jadi jangan muluk-muluk bagaimana Indonesia nanti 2040. Jangan muluk-muluk. Mulai dari kecil dulu, dari desa. Kira-kira apa peran saya untuk kemajuan desa ini? Setidaknya membantu pemerintah desa mengurangi pengangguran, meningkatkan ekonomi, dan terakhir bermuara terhadap kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Nah, ini yang kemudian hari ini jarang sekali dilakukan oleh pemuda-pemuda desa. Nah, pemuda desa lebih sering suka tinggal di kota daripada kembali ke desa. Bahkan banyak sekali pemuda desa yang lupa terhadap desanya. Desanya lupa ini ya, jas merahnya. Jas merahnya lupa. Kenapa? Karena di desa itulah kemudian semakin banyak desa-desa yang maju, maka semakin cepat Indonesia akan mencapai puncak emasnya, itu pada tahun 2045. Maka harus dimulai dari desa. Di desa itu ada pemuda, maka libatkanlah pemuda untuk kemajuan desa dan kemajuan Indonesia. Oke. Nah, kalau dilihat dari pernyataannya Mas Kamil tadi, pemuda itu banyak yang akhirnya pergi ke kota gitu ya. Nah, ini apa sih yang akhirnya membuat pemuda itu memutuskan untuk menjadi berperan gitu tuh? Daripada menghadapi kritik atau kalau mereka menjadi pemuda baperan, ya begitu sudah, nggak ada peranan. Sehingga pemuda yang berperan aktif di desa pasti dia punya ide bagaimana menggali potensi desa daripada meninggalkan desa. Bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan daripada mencari pekerjaan. Kenapa pemuda desa itu ke kota, keluar kota? Karena dalam rangka mencari pekerjaan. Nah, coba kalau pemuda itu punya ide, pasti dia menciptakan lapangan kerja. Itu. Apalagi di kondisi wilayah pertanian.
Dan hari ini banyak sebenarnya peluangnya. Wah, peluangnya sangat banyak. Mulai dari pertanian kopi, tembakau, sayur mayur dan lain macam sebagainya. Kalau itu difungsikan benar, pekerjaan itu tidak perlu dicari, tapi datang dengan sendirinya. Oke. Asalkan berperan. Jangan baperan. Oke. Berarti sebenarnya memang daripada ditinggalkan, berarti memang desa ini sangat memerlukan pemuda-pemuda seperti itu ya. Betul. Mas Kamil ya. Jadi negara ini dulu dipimpin oleh seorang pemuda yang namanya Soekarno. Usianya relatif muda, 32 tahun. Ya. Kemudian banyak sekali pemuda-pemuda yang kemudian memanfaatkan karir politiknya, kemudian dirinya juga untuk kemanfaatan orang lain. Maka saya berpesan juga kepada pemuda, terutama pemuda desa, cintailah desa, gali potensi desa, ciptakan lapangan pekerjaan sendiri untuk masa depan desa dan juga masa depan Indonesia. Jadi jangan keluar, tapi kembalilah ke desa. Oke. Nah, yang saya khawatirkan banyak orang desa kuliahnya di kota, tinggalnya di kota. Itu keliru. Yang benar itu adalah kuliahnya di kota, cari ilmu di kota, balik lagi ke desa. Untuk memajukan desa. Gitu. Berarti mungkin untuk statement yang mungkin bisa diisi dengan anak muda, berarti harus diganti dengan harus diisi dengan anak muda ya Mas Kamil ya. Kalau saya itu kalau bisa pemimpin itu harus anak muda. Kenapa? Biar sat-sat gitu. Karena idenya masih ini ya Mas Kamil, masih cemerlang gitu. Nah, ini terakhir ya Mas Kamil ya. Bagaimana cara Mas Kamil ini untuk mungkin sedikit tips kita dari Mas Kamil untuk mengasah ketahanan nasional pemuda agar lebih siap menghadapi tantangan tanpa terbawa perasaan atau baperan itu tadi. Kalau pengalaman pribadi saya, seorang pemuda itu satu harus belajar. Jadi mumpung masih muda belajar. Harus rajin membaca. Membaca itu tidak harus membaca buku, ya. Membaca pergerakan juga bisa. Kemudian yang kedua membangun jaringan. Belajar membangun jaringan. Kalau misalkan pemudanya kuliah, maka harus aktif di organisasi kemahasiswaan untuk mengasah soft skill dan juga hard skill. Kalau di perkuliahan kita mengasah hard skill kita. Tapi kalau di dunia sosial kita mengasah soft skill kita. Maka harus sering-seringlah seorang pemuda kalau kuliah harus mengikuti yang namanya organisasi kemahasiswaan. Belajar di situ, belajar berinteraksi sosial, belajar melakukan kegiatan sosial, belajar melakukan advokasi masyarakat kecil. Setelah mendapatkan hasanah keilmuan, kaya keilmuan, kembali ke desa, berbuatlah untuk desa, ciptakan lapangan pekerjaan, berperan aktif membangun pemerintahan desa dan membantu pemerintah desa. Dari situ kemudian semakin banyak pemuda ini berperan. Misalkan di desa itu, katakanlah dalam sebuah desa yang penduduk masyarakatnya sekitar 5.000 sampai 10.000, tidak usah banyak-banyak pemudanya. Ada 30 yang produktif. 30 pemuda yang produktif, yang masing-masing pemuda menciptakan lapangan pekerjaan. Ada 30 sudah berarti lapangan pekerjaan. Kalau ada 30 pemuda berarti ada 30 lapangan pekerjaan. Pertanyaannya, satu lapangan pekerjaan membutuhkan berapa karyawan? Benar sih. Katakanlah satu usaha membutuhkan 10 karyawan. Kalau ada 30 pemuda berarti 10 dikali 30 berapa? 300 lapangan pekerjaan. Itu kalau 30 pemuda. Kan tidak mungkin kalau ada 3.000 penduduk, pemudanya hanya 30. Pasti banyak. Maka kemudian mulai hari ini belajarlah membaca, membangun jaringan, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Itu namanya pemuda yang berperan. Gitu. Tapi kalau baperan ya sering ya sudah nongkrong karpe dewe kan begitu ya. Di desa nggak ada pekerjaan, akhirnya mencari pekerjaan di luar. Yang baik bagaimana? Ciptakan lapangan pekerjaan. Bagaimana caranya? Yaitu tadi belajar, membangun koneksi dan juga jaringan.
Oke, teman-teman, itu tadi dari Mas Kamil. Jadi kalau misalkan Sobat Berisik ini ingin menjadi pemuda yang berperan, bukan berperan, yang pertama adalah belajar, kemudian menciptakan koneksi atau mungkin jaringan, dan yang terakhir adalah aktif dalam organisasi apapun, karena itu bisa membangun jaringan itu tadi dan juga bisa memulai untuk membuka lapangan pekerjaan. Seperti itu ya Mas Kamil ya. Oke, Sobat Berisik, ini nggak kerasa ya, kita udah nemenin Sobat Berisik semua selama beberapa menit. Oke, kita ketemu lagi di podcast berikutnya, tentunya dengan narasumber yang hebat dan juga banyak prestasinya. See you di podcast berikutnya, teman Berisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.